Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti hari ini. Ya, mari kita mulai. Mas, ini dalam pertanyaan pertama, kronologi awal web gitu bisa datang ke YouTube-nya Bang Denny Darko seperti apa gitu? Awalnya itu ada teman yang bersangkutan, ini namanya Erna. Dia itu menghubungi saya dan mengenalkan dirinya itu bukan sebagai temannya, tapi sebagai pasien baca tarot saya. Jadi saya kan memang buka jasa baca tarot, dan selama sudah jalan 3 tahun ini, dia masuk ke admin saya. Terus dia bilang katanya urgent, pengen dibacakan. Nah pas dia itu mengenalkan diri ya sebagai dia kenapa mas? Udah mulai nih. Ya saya lanjutin ya. Nah, waktu Erna ini ngubungin, dia itu nanya ke saya, dan dia itu menyampaikan permasalahannya dia. Dan terus yang lain di mute bisa, kalau ini. Nanti kasihan editornya nih, ngedit. Oke. Nah, teman yang bersangkutan ini namanya Erna menghubungi saya, dan dia mengenalkan diri sebagai pasien tarot saya. Terus dia nanya tentang permasalahan dia, saya bacakan. Nah, sempat saya baca, ini kan saya lewat tatap muka nih, video call. Nah, saya baca selama 15 menit, kok saya lihat ini punya kesamaan cerita sama W ini tadi. Terus saya iseng, saya tembak, karena saya punya feeling kayaknya ini adalah orang yang disuruh dan sebagainya. Ternyata memang betul. Nah, terus saya nanya, ini kamu nggak nanyain untuk dirimu sendiri kan, nanyain untuk orang lain. Ini boleh saya tebak nggak? Jangan-jangan kamu orang disuruh sama W ini tadi. Saya bilang seperti itu. Pertama masih menghindar, sampai akhirnya dia bilang, iya betul. Terus saya meminta untuk ngobrol sama ini tadi. Nah, setelah saya ngobrol, saya bilang, ya udah saya mau, kalau mau ayo ngobrol bareng sama saya di konten saya, seperti itu. Sempat menolak berapa kali, akhirnya saya yakinkan dan dia akhirnya mau. Seperti itu. Alasan dia untuk mau gitu datang ke podcast ke YouTube-nya Denny Darko seperti apa gitu? Alasannya yang Oke, mungkin nanti bisa nanya langsung kalau ternyata dia berkesempatan untuk ditanya. Tetapi ini adalah alasannya dia yang saya ingat. Yang pertama adalah, satu, dia memang mau muncul. Dan dia itu sudah dihubungi oleh banyak sekali wartawan. Dan dia bilang ke saya kalau saya mendingan muncul di tempat di mana saya ini bisa. Jadi akhirnya kami punya kesepakatan untuk nanti hasil wawancara itu saya kasih ke dia. Dan dia nanti akan dilihat dulu mana yang boleh, mana yang enggak. Terus kemudian ditayangkan. Nah, dia merasa itu tidak bisa dilakukan kalau dia harus interview secara live di televisi atau ditanya oleh orang lain. Dan dia melihat saya di konten saya yang saya ramalkan tentang mereka ini, saya tidak memihak kepada siapapun, dan saya meminta kepada seluruh netizen ini untuk menunggu ini tadi proses peradilan yang memang terjadi. Jadi mungkin beliau ini tadi menganggap kalau saya ini netral di sini. Nah, makanya dia menghubungi saya dan mau. Kalau untuk pertama kali ya sebenarnya dia bukan mau ya, saya yang membujuk sampai akhirnya mau. Tapi akhirnya mau bersama saya adalah karena dia mempertimbangkan saya ini netral, seperti itu. Lalu kemudian Mas, tapi dia kemarin curhat di YouTube-nya Mas Darko setelah bertemu, apa saja yang dikatakan sama Mbak W ini pada Mas Darko? Gimana? Apa saja yang dikatakan? Ya, curhatan W ini ke Denny Darko seperti apa aja gitu curhatannya? Iya. Sebentar, ini 45 menit loh. Kamu bener mau nanya ini nih. Habis loh, nanti apa nggak mendingan nonton konten saya terus dikutip dari situ? Mas Denny, tapi lebih ini aja deh, lebih spesifik aja. Karena kan awalnya banyak netizen komen, ini Pak perempuannya pengen pansos nih, pengen tenar gitu. Dan setelah Mas Denny bertemu langsung sama Mbak W ini, apakah ada unsur itu atau justru memang ternyata emang ini yang terjadi gitu, kebenaran ini yang terjadi gitu, Mas? Singkat kata, ini yang terjadi. Karena saya sendiri pun kan pekerjaan saya kan sebagai seorang magician, saya ilusionis. Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk dalam tanda kutip berbohong. Dan saya tahu saat saya ketemu seseorang yang berbohong. Dan saat dia melakukan ini, sebenarnya saya bisa merasakan bahwa satu, dia nggak bohong. Kedua, dia itu sangat-sangat ketakutan.
Ketiga, dia sudah ingin melakukan tapi kayak jadi nggak jadi. Dan keempat, yang saya baru sadari adalah waktu pertama kali figur W ini keluar, cuma namanya, dan kita nggak ngelihat wajahnya ini seperti apa. Yang saya bayangkan tadinya itu adalah anak yang lebih muda jauh dari Reski, terus kemudian ngefans sama dia, terus dipacarin, terus kemudian terjadilah sesuatu yang diklaim terjadi itu tadi. Nah, setelah saya ketemu, terus ternyata dia ini 3-4 tahun lebih dewasa, terus secara finansial juga lebih mapan. Ini saya merasa bahwa sepertinya alasannya dia nggak perlu untuk itu gitu. Dan melihat bahwa kalaupun dia ini pansos, yang paling akan dirugikan adalah anaknya. Nah, pertanyaan saya pun yang pertama adalah menanyakan kepada dia, ini kamu memang mau, kok kamu mau sih ini di blow up sama media seperti ini? Dan dia katakan, ini bukan saya yang mau, Mas. Saya melakukan ini dengan sangat senyap. Tapi menurut pengakuan yang bersangkutan, itu pihak dari lawan hukumnya ini tadi yang terus melakukan sesuatu yang mungkin nggak diperkirakan sampai akhirnya berita ini terus jadi heboh seperti sekarang. Berarti ternyata peristiwa ini real terjadi ya, Mas ya, bukan seperti Oke. Menurut pengakuannya dia dan menurut penilaian saya, dia nggak bohong. Tapi kita tentu saja akan menunggu nanti di peradilan akan seperti apa. Ketika W ini datang ke tempat Mas Denny gitu, podcast bareng, sempat nggak sih sebelumnya ada curhatan apa gitu sebelum akhirnya podcast itu terjadi, Mas? Oh ya banyak, cuman ya itu tadi Mbak, saya nggak mungkin bisa nyeritain semua karena satu, saya belum konfirmasi juga ke dia mana yang boleh saya ceritakan, dan kalaupun mana yang boleh diceritakan ya sudah ada di semua video saya, dan hari ini nanti naik part 2-nya juga. Oke, Mas, kenapa Mas? Sorry, satu-satu. Gimana, Mbak? Apa sih yang jadi ketakutan si W ini? Kenapa? Kan dia benar posisinya tidak salah bahwa memang dia sudah punya anak dari seorang Reski. Kemudian kenapa dia takut dibully dan ini kan suatu kebenaran. Apa yang ditakutkan? Kalau kebenaran kan memang kondisi apapun, sepahit apapun memang harus dijelaskan gitu. Lah, saya kira dengan dia akhirnya mau di sini, itu keberanian yang dia kumpulkan. Dan dia pun sebelum dia muncul, dia membaca komentar orang di sosial media itu, dia sudah sangat ketakutan. Karena seperti kita ketahui kan, kalau kita boleh bagi di sini, itu mungkin 90-80% itu berpihaknya kepada pihak lawan hukumnya ini tadi. Karena kan di sana itu kan orang lebih mengenal, citranya juga sempurna dengan semua yang terjadi, dan dia muncul, dia pun sebelum muncul itu juga sudah ketakutan, Mas. Nanti orang apa nggak ngira gue ini pansos, ngirain, dan semua itu sudah dikatakan. Dan saya juga encourage dia, sama seperti lawyernya juga, sama seperti teman-temannya. Dan akhirnya pun dia berani mengambil keputusan ini adalah karena sudah melalui banyak hal ini, terutama adalah takut menjaga perasaan anaknya nanti setelah berita ini nanti tersebar. Karena anaknya ini umur 8 tahun. Jangankan seperti dia, anak saya umur 5,5 tahun aja sudah piawai main gadget gitu. Jadi ini sesuatu yang dia pun nggak tahu ini akan mengarah kemana. Dan dia pun semalam itu juga sangat cemas karena walaupun saya akhirnya tetap menginterview dia saya kan tajam nih bertanya kepada dia. Saya juga tetap netral di sini. Itu kalau lihat komen di video saya, itu semuanya menghujat, hampir semuanya. Dan ini sesuatu yang dia sudah punya. Mbak, sebentar, saya belum selesai ngomong. Ini adalah sesuatu yang dia sudah perkirakan, dan ya mau nggak mau dia akan tetap hadapi itu. Nah, makanya dia di sini memperjuangkan ini dengan sangat, adalah karena itu tadi, sebagai seorang wanita, dan saya mungkin nggak bisa related, malah saya pikir Mbak yang bisa lebih related karena sesama wanita. Kira-kira begitu. Mas, takut nggak sih dia curhat atau cerita gitu kan sampai akhirnya dia muncul, mungkin dia merasa ada ancaman atau teror gitu, Mas, mungkin? Jadi dia cerita kalau dia eventually akan muncul. Nah, dan dia itu sangat takut kalau dia harus muncul ke media, karena kalau dia nanti muncul di TV, satu, semakin santer dia akan dikira pansos. Kedua, dia itu nggak akan bisa mengetahui pertanyaannya ini akan kemana. Dan kalau itu live terutama, dia nggak akan
dia pasti akan takut kalau seandainya nanti ini ke arah sesuatu yang dia tidak inginkan. Karena dia sangat juga menjaga. Dia juga nggak pengen terjadi sesuatu di keluarga di sana itu, Mbak. Nah, tapi kan dengan kondisi seperti ini kan dia mencoba untuk mencari yang collateral damage-nya lebih kecil gitu. Mas, apa bedanya dengan dia berbicara di televisi dengan dia interview dengan Mas ini kan semuanya akhirnya tersebar juga gitu, Mas. Oke, aku asumsikan kamu nggak ikut dari awal. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau dia interview sama saya janjikan itu adalah kontennya saya kasih ke dia dulu. Dia boleh cut edit mana yang dia mau. Mana yang dia rasa ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kebayang nggak kalau dia harus ngomong dengan banyak orang, multiple person seperti sekarang ini, kan nggak mungkin dia akan meminta, ini ada berapa nih, 12 orang untuk mengirimkan, Mbak nanti tolong dikirimkan ya, saya mau lihat. Nah, dia merasa ini yang dia rasakan nyaman. Bahkan saat ini pun dia sedang ngobrol dengan seseorang yang nanti kalau videonya akan muncul malam ini atau besok, teman-teman wartawan akan tahu ini satu figur yang lebih kontroversial. Dia ngobrol dengan orang ini hari ini. Bang, di video vlog Abang di pertama kan menjelaskan bahwasanya sempat dijenguk oleh Rizky dari pas hamil sampai umur 1 tahun kalau nggak salah. Iya. Nah itu kan setelah itu kabur Bang Rizky-nya. Nah, kenapa sih si W ini nggak meletus setelah 1 tahun atau 2 tahun? Oke. Baru ini muncul gitu. Saya nggak mengkonfirmasi kalau kabur ya, karena kata-kata kabur itu saya pikir saya nggak ingat dia mengatakan kabur ya, tapi lebih ke pertemuan itu sempat terjadi dan terus kemudian menjadi nggak pernah ketemu lagi. Nah, kalau dia tanya itu sudah dijawab dan saya sudah berkali-kali juga menanyakan kepada yang bersangkutan ini, kenapa Mbak? Kenapa? Dia bilang waktu itu adalah, ya Mas, saya kan cewek, masa saya minta dinikahi? Nah, tapi kalau saya bilang di sini, kalau personal opinion saya di sini ya, itu adalah karena dia ini mungkin waktu itu posisi sosial ekonominya itu di atas yang si laki-lakinya. Jadi waktu itu mungkin masih punya satu gengsi yang tinggi untuk menanyakan hal itu tadi. Itu penilaian pribadi dari saya. Tapi kalau jawaban resmi dari dia itu, ya itu tadi. Saya perempuan, saya nggak mungkin untuk minta dilamar seperti itu. Dari wawancara Mas Denny ini, masih adakah yang disembunyikan dari jiwa ini, Mas? Kalau yang disembunyikan saya pikir nggak ada ya. Tapi video yang naik hari ini, kemarin, itu tuh belum semuanya karena hari ini nanti ada sesuatu yang ini nggak ada grupnya Detik ya di sini. Oke, saya asumsikan nggak ada ya. Nah, jadi ada salah satu grup tertentu itu menyoroti itu ke arah yang berbeda. Nah, saya pikir itu nanti akan ada di video saya ini nanti, yang akan muncul nanti sore ini. Dan ini menyoroti tentang sesuatu yang terjadi tentang kasus hukumnya dia lah. Seperti itu. Mas, sebenarnya kemarin aku lihat yang dari video Mas yang dicari sama si inisial Mbak W ini itu apa sih Mas? Kan kemarin ada tiga poin tuh, itu apa Mas? Gimana pertanyaannya? Sorry, saya nggak dapet. Yang dicari sebenarnya sama si Mbak W ini apa? Kemarin yang diobrolkan dengan Mas Denny. Oh, dia itu kalau yang pertama tujuannya dia akhirnya ngobrol ya dengan saya ya. Satu itu akhirnya muncul Mas. Ya, dia ingin menunjukkan ke masyarakat kalau dia itu ada, memang real orangnya. Karena kan selama ini pertanyaan orang itu simpang siur. W ini siapa? Dan belum ada sosoknya gitu. Dan waktu saya ngomong, kamu memang nggak pengen tampil ya Mbak? Pengen Mas, tapi saya itu sudah kadung dicap pansos. Nanti kalau saya tampil apa nggak malah itu dipergunakan untuk sesuatu yang menyerang saya dan berefek kepada anak saya. Nah, saat dia melakukan itu, saya bilang, lah Mbak, eventually kan kamu akan terpaksa muncul. Sekarang tinggal kamu mau muncul di mana untuk pertama kali. Muncul di satu environment yang kamu bisa atur, atau muncul di satu tempat yang kamu nggak bisa apa-apa. Dan setiap kata-katamu akan memungkinkan untuk di-reframe oleh seseorang yang tidak berniat baik dan digunakan untuk melawan kamu. Mas, sempat kan tadi aku nonton juga podcastnya Mas Denny sama Mbak W ini gitu kan. Sebenarnya yang diperjuangkan adalah hanya pengakuan Mas, ya kan? Betul. Untuk materialnya sendiri dia tidak pikirkan itu gitu kan. Tapi karena hukum
prosedur itu gitu kan. Betul. Mas, aku sedikit meminta pendapatmu atau penerawanganmu. Kenapa sih pihak yang laki ini, khususnya si R ini, sampai saat ini, sampai detik ini tidak muncul dan tidak mungkin ya sekedar mengakui memang itu adalah darah dagingnya atau apa gitu, Mas, mungkin? Ya, saya pikir sih ada banyak pertimbangan ya di sini ya. Dan karena kasusnya ini masuk ke ranah hukum dan saya akhirnya mengenal personal dengan salah satunya, saya sih nggak berani untuk memberikan satu pendapat yang sifatnya yang berkenaan dengan mengomentari kenapa kok seperti itu. Tapi kalau boleh saya ceritakan dari sisi saya sebagai seorang pembaca kartu, kalau saya pikir sih karena ada banyak pihak yang harus dia jaga dan banyak pihak yang meminta dia untuk mungkin tidak melakukan ini. Tapi kalau di dalam hati, saya pikir yang pria ini adalah seorang lelaki yang baik. Dia juga pasti bertanggung jawab. Dia juga pasti memiliki rasa sayang terhadap apapun itu jika memang ternyata betul ya. Dan saya pikir dia ini mempertimbangkan banyak orang lain sehingga dia akhirnya sekarang lebih memilih diam. Kalau ditanya apakah mau, saya pikir sih mau. Dan kalau artinya ditanya apakah memang ini akan berakhir dengan, kalau nanti ternyata sudah dibuktikan secara sah DNA-nya ya, seharusnya ini akan jadi satu pengakuan sih. Tapi kan tetap di sini saya juga tetap mengasumsikan, karena saya juga ngomong sama Mbak, kamu bisa aja datang bawa anak siapapun dan ngaku kalau anaknya siapa. Bahkan kamu bisa datang ke saya bawa anak, kamu bilang kalau itu anakku gitu. Dan sebelum ini semua bisa dibuktikan, ya itu masih tetap bukan anaknya Reski. Saya pikir sih begitu. Saya ngomong juga sama Nah, tapi kalau ditanya kenapa diam saja, karena itu tadi menjaga banyak sekali orang yang saat ini itu kan ya dia sudah menikah dengan semua citra yang dimilikinya. Jadi dia harus menjaga ini sih saya pikir. Kalau dia pengen ngomong, dia sudah pengen ngomong dari dulu. Dan kalau tetap apakah ini benar atau tidak, jangan kita berasumsi, kita tunggu saja nanti di pengadilan ini akan seperti apa. Oke. Halo Mas. Iya. Kalau menurut Mas Denny akan seperti apa kasusnya? Akan ada keributan kah atau apa secara penerawangannya nantinya, Mas? Seharusnya sih akan ini akan tetap masuk ke pengadilan. Damai ya, Mas? Kenapa? Oh, pengadilan. Ya. Secara damai kah atau tetap proses hukum berjalan? Oh, ya saya pikir sih proses hukum itu kan sebenarnya cara untuk berdamai ya. Karena proses hukum pertama kali yang akan terjadi itu pasti mediasi. Nah, di mediasi ini sesuatu yang penting ini akan terjadi. Dan saya pikir jika ternyata ini person to person itu memang kalau saya pikir kalau si ini tuh nggak melibatkan banyak orang, ini sebenarnya akan lebih bisa cepat didamaikan satu sama yang lain. Tapi kan permasalahannya kan ini adalah satu hal yang nggak sesederhana itu gitu. Nah, kalau dilihat dari kartu saya, ya ini tadi, ini seorang pangeran yang akan kembali dan sesuatu yang melegakan itu akan terjadi. Maksudnya pangeran akan kembali ini mungkin sesuatu yang diharapkan selama ini itu akan bisa terjadi lagi. Dan ini sesuatu yang mungkin memang seharusnya terjadi. Harusnya terjadi. Berarti Bang, saat membaca tarot waktu itu yang pertama kali Abang menaikkan konten tentang si Wei yang membaca tarotnya, itu Abang secara personalnya udah kenal dia atau belum, Bang? Belum. Saya sama sekali nggak kenal. Berarti kenalnya setelah yang ada video call itu ya, Bang ya? Jadi temannya yang namanya Erna itu kenal sama saya dulu karena mengaku sebagai yaitu tadi klien saya, dia bayar untuk melakukan konsultasi. Terus pas konsultasi itu loh, kok kasusnya ini sama, saya tembak. Jangan-jangan kamu sebenarnya si W itu ya, gitu seperti itu. Nah, setelah saya lakukan beberapa kali konfirmasi, akhirnya dia mengaku, oh itu teman saya. Saya sebenarnya disuruh seperti itu. Jadi sedikit itu dong pakai kartu tarot Mas Denny dengan kasus ini harus jadinya seperti apa sih nanti ke depannya atau hasilnya? Kalau tadi kan sudah saya bacakan nih. Kalau saya pikir ya ini tadi kalau saya lihat sih sepertinya kok memang nanti akhirnya pembuktian DNA-nya itu terjadi dan ya sebenarnya pengakuannya itu ada. Ini menurut kartu ya. Saya nggak berani mendului dan tidak menggiring opini di sini. Tapi kalau menurut feeling saya ini akan terjadi nanti. Dan seharusnya saya pikir ini bukan sesuatu yang besar. Kalau seandainya memang ini seperti itu, seperti apa yang diklaim oleh W ini terjadi, ini sebenarnya bukan sesuatu yang besar karena ini tidak terjadi dalam sebuah ikatan pernikahan.
Jadi kan bukan perselingkuhan ini. Ini adalah kisah lama yang terungkit kembali. Dan kalau kita lihat si W ini tadi, yang paling penting esensinya di sini kan meminta pengakuan. Kalaupun ternyata memang itu betul secara DNA, ya sudah, ya akui saja, dan sebenarnya ini akan selesai di situ. Dan W sendiri juga bilang ya Mas ya, di podcastnya Mas sendiri, dia tidak akan pernah melukai yang sekarang nih, yang baru, karena sama-sama perempuan. Seperti itu kan ya Mas ya? Bahkan kalau saya pribadi ya, ini juga komentar dari netizen yang ada di video saya. Itu komentarnya, itu wajahnya kayak si Ciki kalau tua nanti, seperti itu. Jadi kalau saya pikir sih, mungkin memiliki tipe yang sama ya, face-nya dan sebagainya. Kalau ketemu in person gitu, orangnya juga kurus, tinggi gitu. Ini sesuatu yang kalau saya pikir, waktu ngobrol sama saya pun itu, dia nggak pernah sekalipun, sekecil apapun itu, istilahnya kayak tidak menunjukkan rasa tidak suka atau mengatakan sesuatu tentang pasangannya si Reski ini tadi. Bahkan dia beberapa kali saya tanya itu adalah, Mbak, kamu nggak mikir mereka ini punya anak, ada istrinya bakal seperti apa? Ya dia ngomong, ini sesuatu yang memang saya harus memilih, Mas. Tetapi selama saya nggak berniat untuk mengarah ke sana, seharusnya Allah pasti tunjukkan jalan untuk itu tadi. Oke. Mas, ada jawaban terakhir untuk kasusnya Reski ini, Mas. Gimana? Ada apa sih, bagian apa yang hal terpenting apa yang akhirnya menjadi kesimpulan Mas untuk dari kasus ini? Oke, kalau yang saya dapatkan itu beliau, si yang bersangkutan ini mengatakan bahwa Mas, nggak banyak orang yang tahu bahwa saat ini itu anak di luar nikah itu masih bisa mendapatkan haknya si anak ini tadi. Pengakuan status, waris dari ayahnya, dan yaitu tadi semua hal yang memang harus diberikan oleh negara ini diberikan. Jadi ada, itu disebutkan, ada di konten saya lupa, itu terjadi sejak kasusnya Macica Muchtar kalau tidak salah. Nah, dengan salah satu mantan menteri waktu itu, dan akhirnya mendapatkan dan akhirnya diberikan seperti itu. Nah, itu yang kalau saya pikir bisa kita petik semuanya ya. Dan saya melihat bahwa kasus seperti ini tuh banyak sekali di seluruh dunia dan di Indonesia terutama ya. Dan harapannya di sini adalah siapapun tadi, wanita ini tadi tetap speak up untuk mendapatkan yaitu tadi hak yang memang harus didapatkan oleh anaknya ini tadi, karena ya anak ini nggak bisa memperjuangkan haknya sendiri. Mas kalau halo, untuk rumah tangga di R ini gimana Mas ke depannya Mas? Oke, kalau saya pikir sih, kalau rumah tangganya ini, istrinya ini adalah seseorang yang kalau saya pikir akan bisa menerima. Karena ini terjadi jauh hari sebelum, dan setiap orang pasti punya masa lalu, saya pun juga punya masa lalu yang juga ada, pasti tidak saya banggakan. Dan kalau saya kira sih di sini, mengingat ya mereka pun sudah hijrah dengan semua yang terjadi ini tadi, mereka cukup legowo kok untuk bisa seperti ini. Jadi harapan saya sih, ini kalau bisa diselesaikan tanpa ada sebuah proses pengadilan yang harus diputuskan siapa menang dan kalah, ini semoga di awal-awal mediasi ini bisa ditemukan apa yang bisa ditempuh, jalan tengah yang bisa akhirnya win-win solution untuk semuanya. Jadi tidak ada perpisahan ya Mas, kalau bisa dibilang, karena kan ini muncul setelah mereka menikah dan setelah mereka bahagia gitu kan ya Mas. Saya lihat Reski dan Citra Kirana ini masih akan terus bersama sampai mereka ini akhir hayat, dan saya pikir ini adalah sebuah hal kecil, kerikil kecil yang akan saya pikir ya memberikan pembelajaran ke pernikahan mereka. Jadi seharusnya untuk siapapun yang bisa reach Reski ini nggak usah takut lah, karena saya juga setelah ngobrol dan sebagainya, tujuan saya pun akhirnya mau untuk meng-airingkan ini itu adalah bukan untuk memenangkan atau mengalahkan satu pihak, tapi lebih ke ini sebenarnya kesalahpahaman itu terjadi karena banyak sekali orang yang memberikan satu pendapat kepada kita. Dan itu nggak bisa disalahkan, tapi terkadang kita sampai akhirnya tidak berani mengambil keputusan, saya pikir itu adalah yang paling salah. Jadi kalau saya pikir di sini segera dilakukan pembicaraan, kalau ini sudah bisa ditentukan, ya saya pikir sih ini akan berakhir dengan sesuatu yang indah sih. Tapi Mas, kalau hukumnya sendiri tetap berjalan Mas? Ya hukum terus berjalan, karena kan dari pihak Reskinya ini tadi kan cuman mengatakan bahwa nanti berjumpa di pengadilan. Ya saya pikir akan ketemunya di proses mediasi itu. Nah teman-teman wartawan di sini kan sudah familiar ya bahwa
langkah pertama itu biasanya 3 kali ketemu itu dimediasi dulu, kalau tidak bisa, nah baru nanti akan dilakukan itu tadi penuntutan, terus pembuktian apa yang diminta dan sebagainya. Benar. Mas, untuk kasus W sendiri sama Reski Aditya mungkin udah cukup ya Mas, tapi boleh nggak sih Mas dititipin nih pertanyaan lain nih Mas? Bentar, kita habisin dulu yang lain dulu nih. Oh iya. Oke. Mas Denny, ini kan sudah muncul W di YouTube-nya Mas Denny. Ada tanggapan nggak dari pihak Reski untuk langsung ke Mas Denny sendiri kan, kayak WhatsApp atau apa gitu? Oh, belum ada. Dan kalaupun ada, saya pikir ya saya pasti langsung pass on ke W, karena saya di sini itu cuman ya ingin memediasi lah, agar ya apapun ini, dan harapannya itu tadi, kalau ternyata di luar sana banyak masyarakat yang memiliki kasus serupa, harapan saya jangan lelah untuk ngobrol gitu, karena semua ini ada di komunikasi itu tadi. Saya pikir sih di situ. Oke, Mas, tema lain boleh, please? Ya wes, mau nanya apa lagi? Ini lagi heboh. Mas Denny, sorry, ini lagi heboh AR dan AB nih, ya kan? Sebenarnya mereka ini seperti apa sih Mas? Apakah memang mereka pemain lama atau karena apa ya, bisa dibilang karena pengaruh lingkungan atau bagaimana Mas? Oke. Karena kita kaget nih Mas. Ya, oke, yang pertama saya pikir kita tetap harus menunggu ya hasil dari penyidikan kepolisian, karena ini juga belum dikonfirmasi secara sudah press conference atau belum? Sudah Mas. Kalau ditangkap kan? Mas. Tapi kalau seandainya apakah urinnya dan sebagainya itu sudah dibuktikan atau belum? Sudah Mas, sudah positif. Emang udah positif? Yakin nih? Saya nggak berani komen nih. Iya, udah Mas, sudah rilis kok. Oke, udah rilis. Sebentar. Perihal penangkapan NR dan AB ya. Dan ternyata tidak mereka berdua saja, tetapi ada sopir yang juga merangkap asisten namanya ZN. Nah, menurut pengakuan ZN ini, NR ini kerap memakai. Jadi kalau diceritakan sama dia itu seperti itu tadi. Ini kalau saya pindah begini, tetap bisa ngerekam kan? Bisa Mas. Oke. Sebentar, ini saya harus admit orang-orang yang masuk nih. Wait. Maaf ya, editor. Oke. Yap. Nah, kalau saya lihat di sini ini sebenarnya adalah sebuah hal yang kalau ditanya, tadi ada pertanyaan apakah pemain lama atau tidak, ya kalau menurut pengakuan si ZN ini sering memakai ya, sepertinya memang ya begitu, tapi menurut pengakuan ZN ya. Tapi kalau yang saya lihat dari kartu, saya tidak melihat dia bisa melihat ke arah situ tadi, tapi bisa melihat bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang memang sangat kuat ada di kalangan orang-orang dengan satu tingkat ekonomi yang malah menengah ke atas. Jadi kekuatan ini tadi yang akan malah menjadikan peredaran narkoba ini tadi itu banyak beredar di sana, karena ya tentu saja di mereka ini pasti akan lebih menyasar orang yang punya duit gitu. Dan saat mereka ini menyasar ke sana, dipastikan ya ini tadi ada satu imbal balik ekonomi yang akan besar di sana. Dan kalau yang saya lihat di sini, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, itu bukan barang, kita ngomongin barang tersier dan sebagainya. Ini sesuatu yang kalau saya pikir dengan kondisi seperti sekarang ini, yang dulu memakai aja mungkin nggak punya duit untuk beli nih. Jadi kalau menurut saya ini adalah satu hal yang saya pikir ya banyak terjadi di orang-orang dengan ekonomi dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang kebanyakan, dan ini hanya membuktikan satu fakta itu tadi. Mas, tapi kalau boleh tahu ternyata yang ditangkap itu suami istri loh Mas, maksudnya apakah siapa yang duluan atau siapa yang belakangan Mas, mungkin bisa dilihat? Kalau saya pikir saya juga nggak bisa ngomong lebih jauh menjawab pertanyaan itu secara langsung ya, karena kan saya jadinya akan mengarahkan ini. Ya, tapi kalau tapi kalau saya boleh lihat, ini kan pernikahannya lebih dari 10 tahun. Dan kita melihat mereka ini pasangan yang serasi seperti itu. Nggak kita pernah dengar ada sesuatu yang ada hal yang membuat mereka ini bermasalah secara keluarga. Jadi kalau boleh saya bilang dari sisi positifnya ini adalah ya suami istri nggak saling menyembunyikan apapun seperti itu. Saya sih cuma bisa mengomentari hal itu saja ya. Dan kalau misalkan ya
kita kan sering lihat nih kalau suami istri olahraga bareng dan sebagainya. Ya saya pikir ini satu keharmonisan antara mereka berdua aja. Saya melihatnya malah lebih ke situ sih. Sempat kaget nggak sih Mas, atau memang sebelumnya Mas Denny sempat menerawang juga, atau mungkin? Saya pernah menerawang, tapi saya tuh cuman mengatakan bahwa orang dengan citra yang, kalau tahun lalu kan orang dengan citra positif videonya akan tersebar. Nah kalau sekarang ini orang dengan citra yang positif itu akan tertangkap menggunakan narkoba. Tapi saya nggak menyangka kalau ternyata ini sesuatu yang luar biasa loh. Kalau kita bilang konglomerat, ini way beyond that gitu loh si suaminya ini tadi. Dan ini akan jadi satu hal yang pasti dapat coverage yang luar biasa. Jadi artinya apapun yang terjadi hari ini pasti akan kalah dengan pemberitaan ini tadi. Benar. Mas, berarti penerawangan itu pernah Mas Denny utarakan ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi berarti betul, tapi kan tidak kaget gitu. Oke, ya tetap kaget Mbak, karena penerawangan saya ini bukan terus saya merem terus lihat wajahnya. Saya hanya menghitung data dan saya kalkulasikan menggunakan kartu. Sekali lagi saya bukan paranormal ya. Saya nggak bisa lihat sesuatu atau mengatakan ini akan seperti ini atau apa, tapi lebih ke saya semua harus saya hitung pakai kartu. Nah, waktu kartu ini keluar, ini adalah satu komposisi di mana ada hubungannya dengan narkoba. Dan ada satu itu tadi, pengingkaran citra itu tadi loh. Orang dengan sesuatu yang positif kok ternyata ya tertangkap dengan seperti ini. Begitu. Nah, ini sesuatu yang tetap kaget gitu. Mas, secara perawalan apakah mereka terlihat kaya, tapi sebenarnya mereka punya beban tersendiri dalam hidupnya, Mas? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang ini saya jelaskan sesuatu dulu. Yang waktu pertama kali mereka ini ditangkap, saya tadi pagi dengar beritanya, itu saya tetap bertanya-tanya, bener nggak sih seperti ini? Nah, sampai akhirnya tadi dikatakan sama salah satu rekan di sini, terus saya cek ternyata positif. Ya akhirnya kita akan sampai di satu konklusi bahwa kebalik Mas kartunya. Enggak, memang ini kartunya kebalik. Jadi kalau saya kartunya kebalik itu punya arti yang berbeda dengan kalau kartunya munculnya begini. Oke. Jadi saya pikir setelah saya 2 tahun setengah ini di YouTube, orang sudah paham. Nah, saya sekarang menaikkan pengertian masyarakat dengan cara kalau saya narik kartunya ini kebalik, ini artinya berbeda. Nah, kalau seperti ini nih orang-orang yang akhirnya mereka ini bersinar, meraih satu tujuan dan mereka sukses dengan itu semua. Tapi ternyata walaupun mereka sukses dengan ini tadi, tetap permasalahan hidup itu ada untuk mereka. Jadi kalau saya pikir saat kita itu achieving something, Mbak, Mas di sini, sesuatu yang kita achieve itu tuh semakin besar kita achieve-nya. Kalau terjadi problemnya akan ikut besar juga gitu. Jadi problemnya bukan lagi kayak token listrik habis, cicilan rumah nggak tahu harus dibayar apa. Kalau saya pikir sih, iya, akhirnya orang-orang menempuh hal-hal seperti ini itu. Ini saya bilang orang-orang ya, semua orang ya, yang kira mereka ini lari ke narkoba. Karena terakhir kemarin YouTuber, musisi Anji juga ternyata tertangkap juga dan rehabilitasi sekarang ini. Jadi kalau saya pikir ini adalah sebuah tindakan rekreasional untuk itu tadi menurunkan stres mereka ini. Dan kita nggak bisa langsung ngejudge mereka karena sekali lagi saya tegaskan mereka ini di sini korban. Artinya mereka ini pemakai yang akhirnya terus ya harus ya tadi itu mereka akhirnya kan membeli ini bukan sesuatu yang mereka mungkin juga nggak inginkan itu. Mereka akhirnya jadi mungkin di awal-awal ini rekreasional sampai akhirnya mereka jadi ya harus melakukan ini tadi. Dan saya pikir sih ini juga endingnya pasti harus direhabilitasi. Mas, tapi kan yang perempuan tuh karirnya selalu stabil terus Mas ya kan, sampai saat ini gitu kan. Dengan adanya peristiwa ini, apakah akan redup Mas atau tenggelam atau seperti apa mungkin dari karir ya Mas ya? Oke. Kalau saya pikir sih, saya hati-hati banget nih ngomong tentang ini karena saya melihat kalau di Indonesia ini kalau perkaranya itu masih narkoba sih kayaknya masih akan termaafkan ya. Yang agak-agak susah itu kalau perselingkuhan tuh. Itu kayaknya akan sangat berat. Tapi kalau melihat ini kalau boleh saya bilang itu ini kan kartu kalau seperti ini nih seseorang yang mencoba untuk mengakali sesuatu agar tujuannya ini tercapai dengan cara yang tidak lazim. Nah, tapi kalau seperti ini saya pikir Mbak menanyakan yang perempuan kan? Oke.
kalau saya pikir dia nggak perlu ngakalin, karena ya dia sekarang itu pun di dunia entertainment itu kayak bukan sesuatu yang dia mencari nafkah di sini gitu. Ini kayak sesuatu yang menjadi hobinya dia dan dia melakukan itu. Dan kalau saya berpikir juga ini bukan sesuatu yang akan the list that she will think of gitu loh. Dia nggak akan, kalaupun ini selesai pun buat dia it's no problem, dan nggak akan jadi permasalahan juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih dia nggak mengarah saya, tapi saya lihat kalaupun dia mau meneruskan, enggak kok, ini nggak akan ada efek apa-apa, karena kita udah sering lihat artis-artis dengan seperti itu ya tetap beken-beken aja mbak gitu loh. Itu sih yang saya lihat. Kalau makin ini ya mas ya, makin tenar ya mas. Mungkin jadi duta kalian nanti ya. Jadi mas, kalau rumah tangganya sendiri nih mas, karena kan ada 3 atau 4 anak ya kalau nggak salah ya, di pernikahan mereka, apakah pasti tetap langgeng? Karena kita tahu banget NR ini jadi mantu kesayangan banget mas, gitu loh, bisa dibilang. Ya ini tadi makanya saya katakan bahwa kalaupun ini kan terbukti positif, dan terus kemudian akhirnya kan ya orang ini mempercayai dengan berita yang ada saat ini, mereka ini kan bersama-sama. Istilahnya tadi saya bilang, kalau untuk sesuatu yang istilahnya kurang terpuji aja mereka ini nggak saling menutupi, kalau saya pikir sih rumah tangga mereka ini akan langgeng, ya nggak ada, karena nggak ada permasalahan di antara mereka ini tadi. Makanya saya sih di sini melihat bukan sisi positif ya, ini sebenarnya sesuatu yang ironi, tetapi sesuatu yang juga, oh ternyata orang-orang ini nggak harus punya permasalahan di semua hal gitu sampai akhirnya terjadi seperti itu. Orang dengan citra positif sekalipun, dengan tidak ada permasalahan keluarga di antara mereka, dengan semua kelanggengan apapun yang mereka ini jalani, itu masih tetap ada terancam hal seperti ini. Nah, harapan dari saya adalah masyarakat ini jangan fokus ke personnya, oke? Tapi fokus kepada bahayanya narkoba ini kepada kita semua. Kalau narkoba ini tadi menyerang orang-orang yang tadi saya katakan, setelah ini semuanya akan baik-baik saja kalau saya bilang untuk mereka berdua. Tapi kalau ini menyerang kepada orang-orang kayak kamu mbak, kayak Mas yang di sini, kayak orang-orang yang orang-orang yang menengah ke bawah, itu akan, saya nggak kebayang. Dan itu tadi, kita aja dengan kondisi mereka yang super rich ini tadi, kita tetap tanya, ini anaknya apa kabar? Nah, apalagi kalau ternyata ini menimpa orang-orang seperti, yaitu tadi kaum marginal dan sebagainya. Jadi saya pikir ini kita jangan fokus kepada personnya, karena kalau personnya ini tadi, ya kita akan tahu bahwa dia akan direhabilitasi, dan ya dia akan sembuh, dan dia akan hidup happily ever after gitu. Tapi ini tadi loh, iya, kalau ini sudah menyerang mereka, berarti orang-orang di bawah ini korbannya banyak sekali, dan kita itu tidak menyadari itu. Nah, maka ini jadi sesuatu momen yang penting untuk sekali lagi hati-hati, narkoba ini akan merusak semuanya. Mas, terakhir mas, menurut pengamatannya Mas Denny, masih adakah teman-teman artis atau public figur yang terseret narkoba dan dalam waktu dekat ini ketahuan? Gimana yang ngomongnya ya, sebentar. Kalau saya pikir sih, ini tuh kayak sebenarnya mereka itu, saya nggak pernah melihat secara langsung. Tetapi kalau kayak dengar kabar dan sebagainya, hal seperti ini tuh adalah satu rahasia umum ya. Nah, tinggal sekarang ini kalau saya pikir sih, nunggu apesnya aja nih kapan. Karena saya juga mengira bahwa pihak yang berwajib ini masih tetap melakukan perang besar-besaran terhadap narkoba ini tadi. Tapi mengingat kondisi seperti sekarang ini, dengan sekarang ini kan kita fokusnya kepada COVID-19 dan hal-hal yang lebih kepada life or death matter gitu loh mbak, orang yang meninggal dan sebagainya, pengamanan wilayah. Dan saya pikir sebagai penegak hukum, kepolisian ini juga menjalani satu tugas yang sangat berat. Tapi saya ucapkan dan saya salut, saya ucapkan selamat, tetap mereka ini menjalankan tugas mereka, fungsi mereka sebagai abdi negara ini tadi untuk menjaga kita semua. Dan harapan saya sih, kalau dengan seperti ini ya, tidak hanya teman artis sih, ini banyak sekali orang-orang yang saya pikir masih memakai. Dan kalau saya ramalkan itu ada, dan saya harap yang sekarang ini pada make ini segera stop lah. Karena ini kondisinya udah seperti sekarang. Ini kayak peringatan Tuhan kepada kita semua. Dan istilahnya ini adalah satu hal yang, yaitu tadi, kalau masih makai
dan dengar atau lihat video saya ini, segera hentikan sekarang juga, karena saya pikir jangan sampai akan jadi yaitu tadi yang harus ditangkap, direhabilitasi, dan terus ya kalau punya satu kehidupan sebelumnya yang nyaman masih akan tetap enak, tapi kalau mereka ternyata karyawan biasa dan sebagainya, stigma masyarakat ini saya pikir itu akan berat sekali untuk harus mereka tanggung. Oke, Mas, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga. Sehat-sehat, saling mendoakan ya Mas ya. Amin. Iya. Amin, makasih. Siap Mbak. Yang lain ada pertanyaan lagi? Yuk. Mas, saya dong Mas mau nanya Mas sedikit tentang sinetron BHSI yang ada di SCTV Mas. Oke. Halo? Iya, aku dengar. Halo. Iya Mbak. Mas, Salah satu pemain sinetronnya nih di BHSI yang di SCTV itu Cinta Brian sama Joe Abbas. Itu mereka kan dicocok-cocokkan nih Mas sama fansnya. Iya. Itu menurut penerawan Mas Denny seperti apa tuh Mas? Oke, videonya akan naik besok, ada di channel saya. Oke, tapi kalau boleh saya bilang, saya kasih bocoran ya sekarang ya. Kalau saya pikir sih di antara mereka ini masih saling mencoba untuk profesional, saling mencoba untuk tidak memiliki hubungan satu sama lain, mengingat Cinta juga Cinta Brian ya, aneh kalau manggil cowok namanya Cinta. Cinta Brian ini punya kekasih namanya Shantik Shaker ya, yang dulu main Delisa ya, hafalan sholat Delisa itu. Nah, ini si Cinta Brian ini adalah satu sosok yang dia ini dekat banget sama mamanya. Dan kalau saya pikir dia itu belum lama aja tinggal di Jakarta sampai akhirnya dia nanti nggak jadi figur anak mama dan dia akan punya cinta lokasi. Jadi kalau sekarang yang menghalangi untuk nggak cinlok itu lebih karena dia ini masih akrab sama mamanya, masih punya kekasih, dan dia melihat bahwa kalau dengan pasangannya ini kan berbeda keyakinan. Nah makanya itu dia merasa kalau ini nggak akan terjadi. Tapi episodenya masih episode di bawah 300 kan. Saya mengira mereka akan cinlok di episode 300-an menuju 400 nanti. Mbak? Cukup menjawab? Oke, cukup Mas. Cukup ya. Kalau mau nonton ada di tayangan saya nanti, silakan dikutip di situ. Mas, halo, ada satu pertanyaan lagi Mas. Iya, monggo. Untuk kedepannya ini akan ada berita yang lebih heboh lagi gak sih Mas dari selain NR ini? Oke. Saya harapannya tuh kalau heboh tuh yang positif ya. Cuman dengan kondisi seperti sekarang, kemarin itu kita dikagetkan dengan Mbak Yu berpulang. Terus musisi juga Mas Baron itu berpulang juga. Saya sih harapannya di kondisi seperti ini itu sesuatu yang positif lah yang terjadi. Cuman ya tidak bisa dipungkiri ini masa yang sulit untuk kita semua, umat manusia di seluruh dunia. Jadi kalau saya pikir sih ini masih akan tetap terjadi. Saya masih lihat itu. Saya nggak perlu tarikan kartu, saya lihat ini masih akan terjadi karena berapa kali saya narik kartu itu. Dan saya mohon juga untuk teman-teman wartawan di sini, di antara berita-berita yang memang pasti akan diberitakan apa adanya ya, sesuatu yang negatif ini tadi, tapi tetap selipkan hal-hal yang positif gitu di sini. Karena kita sebagai content maker ini tadi memang punya satu tugas tidak tertulis untuk menjaga harapan orang-orang ini loh, biar nggak psikosomatis dan mereka ini nggak ketakutan dengan semua yang terjadi ini. Karena satu-satunya hal positif yang mereka bisa saksikan itu ya saat nonton berita, infotainment, nonton TV, dan nonton handphone mereka ini. Maka dari itu harapannya ya kita berikan juga sesuatu yang positif dari berita negatif yang mungkin akan terjadi dalam waktu singkat ini nanti. Ada yang lain? Oke. Oke, kalau gitu saya sudahi. Saya mohon maaf nggak bisa ketemu secara langsung. Saya kondisinya juga nggak terlalu sehat. Takutnya nanti tiba-tiba nularin. Teman-teman di sini kan masih harus tetap kerja kemana-mana dan punya tanggung jawab yang besar sekali. Jadi tetap jaga kesehatan keluarga juga. All the best, ya. Sama-sama. Dan salam buat keluarga di rumah. Saling mendoakan ya Mas. Iya. Yuk. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi.